Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali pada kuliah kali ini, yaitu kuliah ekonomi kelembagaan agribisnis. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan kita dan rencana materi perkuliahan kita untuk semester ini. Untuk kuliah perdana, saya akan tampilkan dulu kontrak perkuliahan sebagai acuan di dalam melakukan perkuliahan pada masa-masa yang akan datang, dan ini sekaligus mengikat kita menjadi tata tertib di dalam mengikuti perkuliahan kita. Baik, adapun kontrak perkuliahan, ya, yang pertama bahwa mahasiswa hadir paling lambat 10 menit atau standby, ya, 10 menit sebelum kuliah dimulai. Apakah itu melalui daring? Kalau daring berarti Anda harus hadir di Zoom atau di Google Meet 10 menit sebelum kita mulai kuliahnya. Begitu pula kalau misalnya kuliah melalui YouTube, berarti Anda harus bersiap 10 menit sebelum kuliahnya dimulai. Yang kedua, tentu mahasiswa berpakaian rapi, ya, dan menutup aurat. Bagi perempuan tentu wajib mengenakan jilbab, ya. Kemudian bagi laki-laki tentu wajib berpakaian yang rapi, terutama berpakaian kemeja dan tidak menggunakan kaos oblong, ya. Dan ketika kita kuliah tatap muka tentu, ya, harus memakai sepatu. Kemudian selanjutnya Anda diharapkan aktif, ya, mengikuti proses perkuliahan paling kurang 80%, ya, kehadiran. Kemudian yang kedua, mahasiswa aktif, ya, mengerjakan tugas yang diberikan. Begitu pula mahasiswa aktif, ya, di dalam pelaksanaan perkuliahan. Ketika ada diskusi, ya, ketika ada tanya jawab, ya, maka diharapkan mahasiswa untuk aktif, proaktif, ya. Kemudian selanjutnya mahasiswa wajib, ya, mengikuti mid test. Lalu mahasiswa wajib mengikuti ujian akhir semester atau biasa disebut UAS. Itulah rambu-rambu perkuliahan kita, ya, di semester ini. Selanjutnya aspek penilaian, ya, kehadiran itu saya akan beri bobot 25%, tugas 25%, mid test 25%, dan UAS 25%. Dan yang paling penting tentu adalah akhlak atau perilaku. Ini bisa menjadi faktor penambah atau pengurang. Artinya ketika misalnya secara kognitif, ya, Anda punya nilai agak rendah tapi akhlaknya bagus, maka itu bisa di-upgrade, ya, dengan perilakunya. Kemudian ketika Anda misalnya baik nilainya tapi perilakunya tidak baik, maka itu menjadi faktor pengurang, ya. Saya kira itu menyangkut tentang aspek penilaian yang akan kita terapkan pada masa perkuliahan kita ini. Selanjutnya ada rencana materi perkuliahan. Yang pertama ada pengertian ekonomi kelembagaan agribisnis. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di materi jenis kelembagaan agribisnis. Sini kita akan bicara tentang kelembagaan agribisnis tradisional dan kelembagaan agribisnis modern. Setelah itu kita akan menelusuri, yaitu sejarah ekonomi kelembagaan,
Kita akan belajar tentang ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru, dan tentu kita akan melihat sisi-sisi di mana perbedaannya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang kelembagaan ekonomi agribisnis. Lalu kita akan masuk pada perang kelembagaan agribisnis. Selanjutnya ya, kita akan masuk di aspek ekonomi kelembagaan agribisnis. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk di paradigma kelembagaan agribisnis. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan teori biaya transaksi kelembagaan agribisnis. Nanti juga kita akan lihat hubungan antara ekonomi dan kelembagaan agribisnis. Lalu ada teori kepemilikan ya dalam kelembagaan agribisnis. Kemudian teori modal sosial dalam kelembagaan agribisnis. Nah, inilah insyaallah yang akan kita kuliahkan pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, cukup dulu untuk pertemuan kali ini ya. Sekedar saya antarkan kontrak perkuliahan kita, sekaligus saya sampaikan materi pokok yang akan kita kuliahkan pada masa yang akan datang. Insyaallah pertemuan berikut ya, kita akan masuk materi pertama. Untuk kuliah perdana kali ini ya, saya cukupkan ya. Sampaikan kepada teman-teman yang lain yang belum bergabung ya, bahwa kuliah kita sudah mulai. Kemudian presensinya Anda silakan dibuat di grupnya. Nanti insyaallah ini dicatat, ini ya, dicatat. Kita punya kesepakatan, kita punya kontrak kuliah. Kemudian begitu pula materi-materi yang akan dikuliahkan. Saya kira cukup ya. Saya akhiri. Nasrullah wa atul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.